Hujan deras mengguyur sepanjang jalan Pantura malam itu. Wiper mobilku bekerja tanpa henti sementara kabut tipis menempel di kaca depan membuat pandanganku sedikit buram. Aku, Raka, pulang ke kampung halaman di Cirebon setelah 5 tahun tak menginjakkan kaki di sana. Rumah tua peninggalan kakek yang sudah lama kosong itu akan menjadi tempatku menginap selama beberapa hari, meski hampir semua orang di kampung selalu mengingatkanku untuk tidak tidur di sana. Rumah itu sudah ada yang nunggu, begitu kata salah satu tetangga waktu aku menghubunginya lewat telepon, tapi aku hanya menanggapinya dengan tawa kecil. Bagiku, semua cerita itu hanyalah bumbu horor ala kampung untuk menakut-nakuti anak muda. Tapi entah kenapa, ketika memasuki gerbang kampung, rasa dingin merayap dari ujung kaki hingga ke tengkukku. Jalan tanah becek yang kulalui gelap gulita, hanya cahaya lampu mobil yang membelah kegelapan, sesekali terlihat rumah-rumah tua yang sunyi tanpa tanda kehidupan. Begitu sampai di depan rumah, suasananya membuat napasku sedikit tertahan. Pohon mangga besar yang dulu sering kupanjat tampak menjulang hitam pekat, daunnya bergoyang pelan meski udara malam begitu diam. Pekarangan penuh ilalang setinggi lutut, dan ket tembok rumah sudah mengelupas, menyisakan warna kusam yang memudar. Kunci rumah masih di tempat yang sama seperti dulu, di atas kusen pintu, berdebu dan dingin saat ku genggam. Begitu pintu terbuka, aroma lembab yang menusuk bercampur dengan bau anyir langsung menyergap, membuatku refleks menutup hidung. Lampu ruang tamu nyala redup, berkelip seperti mau mati. Lantai ubin yang dulu berkilau kini kusam, penuh retakan, dinginnya menembus alas kaki yang kupakai. Aku menaruh tas di kursi tua yang goyah lalu duduk sebentar, mencoba membiasakan diri dengan suasana. Tapi tiba-tiba, suara itu terdengar, langkah pelan dari lantai atas, berderit mengikuti irama pelan, krek, krek, krek. Aku terdiam, telingaku tajam menangkap arah suara yang semakin mendekat ke tangga. Siapa di atas? Tanyaku dengan nada tegas, tapi yang kudapat hanya keheningan panjang. Degup jantungku mulai terasa di telinga. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin itu hanya tikus atau kucing liar yang masuk lewat jendela. Tapi belum sempat aku berdiri, dari arah dapur terdengar suara logam jatuh. Ting, dentingannya nyaring lalu diikuti suara bergeser seperti diseret. Aku berdiri perlahan, melangkah ke arah dapur yang gelap gulita. Bau aneh semakin kuat, bau amis yang seperti darah segar. Saat mataku mulai terbiasa dengan gelap, aku melihat sendok tergeletak di lantai, basah oleh cairan merah pekat. Tanganku gemetar saat hendak memungutnya, tapi sebelum sempat kusentuh, dari arah tangga terdengar bisikan lirih seorang perempuan, "Kamu sudah pulang." Bisikan itu sangat dekat, seolah berasal tepat di telingaku, padahal aku masih di dapur yang berjarak beberapa meter dari tangga. Aku menoleh cepat, dan jantungku seperti diremas. Di ujung tangga berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang kusut menutupi wajah, gaun putihnya kotor penuh noda gelap, tubuhnya membungkuk aneh seakan tulangnya patah, dan meski wajahnya tertutup rambut, aku bisa merasakan tatapannya menusuk ke dalam pikiranku. Lampu ruang tamu tiba-tiba mati, meninggalkan kami hanya dalam remang cahaya petir yang sesekali menyambar dari luar. Dalam kilatan cahaya itu, aku melihat mulutnya bergerak, membentuk kata-kata tanpa suara. Tiba-tiba, langkah kakinya terdengar, cepat dan berat menuruni tangga. Aku mundur, terpeleset oleh genangan air hujan yang terbawa dari luar. Saat tubuhku jatuh, pintu dapur menutup keras sendiri, dan dari dalam kegelapan itu terdengar suara napas berat yang semakin dekat. Tubuhku masih gemetar, napas terengah-engah seperti habis berlari jauh, meski aku hanya berdiri di tempat. Keringat dingin membasahi pelipis, merayap di belakang leher hingga membuat bulu kuduku merinding. Suara langkah yang menuruni tangga tadi kini lenyap total, tapi digantikan dengan suara napas berat, dalam, panjang, dan sangat dekat, seolah seseorang berdiri tepat di belakangku. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian untuk menoleh. Namun tiba-tiba punggungku terasa dingin, dingin yang bukan seperti udara malam, tapi seperti sentuhan kulit basah yang menusuk tulang. Refleks aku melompat ke depan, memutar badan dengan cepat. Namun yang kulihat hanya ruang dapur gelap pekat,
kosong tanpa siapapun. Astaga, gumamku lirih sambil menelan ludah yang terasa seperti batu di tenggorokan. Aku memutuskan untuk keluar dari rumah, tapi begitu ku pegang gagang pintu depan, pintu itu seperti membatu, tak mau bergerak. Aku memutar kuncinya dengan tenaga penuh, tapi sia-sia. Bahkan besinya terasa dingin seperti es, seolah sudah lama tak tersentuh manusia. Aku menendang pintu sekuat tenaga, dentumannya menggema ke seluruh ruangan, tapi pintu tetap tak bergeming. Tepat setelah itu, dari arah lantai atas terdengar suara derit lagi. Kali ini bukan langkah manusia, melainkan seperti sesuatu yang diseret pelan di atas lantai kayu. Krek, srewet, krek, srewet. Suaranya memanjang, membuat telingaku panas sekaligus dingin. Aku menatap ke arah tangga, dan di tengah lampu ruang tamu yang terus berkedip, kulihat sesuatu menjulur dari atas, bayangan hitam memanjang, bergerak seperti menjalar, merayap ke anak tangga berikutnya, tanpa wujud tubuh yang jelas. Bayangan itu merambat turun pelan, berdenyut-denyut seperti makhluk hidup, lalu lenyap di balik dinding. Aku mundur beberapa langkah, ingin mencari tempat aman. Kamar kakek di lantai bawah jadi pilihanku, karena pintunya tebal dan punya kunci dari dalam. Aku berlari ke sana, masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Bau apak langsung memenuhi hidungku. Lampu kamar tak menyala, hanya diterangi cahaya redup dari lorong lewat celah pintu. Lemari kayu besar di sudut ruangan terbuka sedikit, seperti ada yang lupa menutupnya rapat. Aku duduk di tepi ranjang sambil mengatur napas, namun saat itu terdengar suara ketukan pelan di jendela. 3 kali, lambat, tak, tak. Aku mencoba mengabaikan, tapi suara itu datang lagi, kali ini lebih keras. Dengan ragu aku berjalan mendekat, menyingkap tirai perlahan, dan langsung terperanjat, ada wajah pucat menempel di kaca, dengan mata hitam besar, tanpa kelopak, menatapku tanpa berkedip. Kulitnya pucat membiru, bibirnya sobek di kedua sisi hingga hampir menyentuh telinga. Tubuhku kaku, dan sebelum aku sempat berteriak, wajah itu menghantam kaca keras-keras hingga kaca retak membentuk pola seperti sarang laba-laba. Aku mundur cepat, terhuyung hingga hampir jatuh. Ponsel di saku kuambil dengan tergesa, menyalakan senter, tapi malah terpaku pada layar, ada pesan masuk. Pengirimnya tertera, "Ibu," padahal ibuku sudah meninggal 5 tahun lalu. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Keluarlah dari rumah ini sebelum jam 3. Mataku membesar. Aku melihat jam di layar, pukul 2.15 dini hari. Sebelum sempat berpikir, ponsel itu mati total, padahal baterainya masih setengah. Tiba-tiba, lemari di sudut ruangan berderit pelan, pintunya terbuka lebih lebar. Dari dalam kegelapan lemari, terdengar suara lirih, campuran antara tangisan anak kecil dan tawa tipis. Aku terpaku, mataku terpaku ke arah kegelapan itu, hingga perlahan sesuatu muncul. Tangan kecil pucat dengan kuku panjang, hitam, dan kotor, menjulur keluar, meraba udara seperti mencari sesuatu atau seseorang. Tangan itu bergerak-gerak, semakin dekat ke arahku. Refleks aku berlari keluar kamar, tapi begitu pintuku buka, lorong rumah berubah gelap total, hanya cahaya samar dari ujung tangga yang terlihat. Di sana, di puncak tangga, sosok perempuan tadi berdiri kaku. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah, gaun putihnya kotor penuh noda gelap, kepalanya miring nyaris 90 derajat. Ia tidak bergerak, hanya menatap dari balik rambutnya. Lalu, dengan suara serak seperti orang kehabisan napas, ia berkata, "Kamu pikir kamu pulang sendirian?" Ucapan itu membuat darahku serasa berhenti mengalir. Perlahan ia mulai melangkah turun, tapi langkahnya aneh, kakinya tak menapak, melainkan seperti melayang satu persatu anak tangga. Aku mundur sambil mencari jalan keluar lain. Saat melewati dapur, aku mendengar suara sendok jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya satu, puluhan sendok, garpu, dan piring terlempar dari rak, jatuh ke lantai tanpa henti, seperti dilempar oleh sesuatu yang tak terlihat. Suaranya memekakkan telinga. Tiba-tiba, dari lantai atas terdengar suara banyak orang berjalan bersamaan, cepat dan gaduh,
seolah ada pesta di atas sana. Tapi suara itu bercampur dengan isak tangis dan jeritan samar. Aku berlari ke pintu belakang, berharap bisa keluar dari sana, tapi pintu itu juga terkunci. Saat kuputar kuncinya, dari sudut mataku kulihat sesuatu bergerak cepat. Sosok anak kecil berlari melintas di belakangku. Aku menoleh cepat, namun lorong kosong. Dari ujung lorong, terdengar suara anak itu berbisik. Ikut aku, suaranya lembut tapi penuh nada memaksa. Aku terpaku, lalu mataku menangkap gerakan di lantai. Bayangan anak itu memanjang, merayap ke arahku seperti cairan hitam. Aku memutuskan berlari ke ruang tamu. Namun di sana kulihat semua foto keluarga yang tergantung di dinding kini berubah. Wajah-wajah di foto itu memandang lurus ke arahku. Matanya hitam pekat, bibir mereka tersenyum aneh. Salah satu foto lamaku bersama ibu, berubah drastis, di mana wajah ibuku tertutup rambut panjang, mengenakan gaun putih yang persis seperti sosok yang kulihat tadi. Dan saat aku mundur ketakutan, terdengar suara jam tua di ruang tamu berdentang 3 kali, padahal kulihat jam tanganku baru menunjuk pukul 2.45. Dentangan itu menggema, dan di sela suaranya, ada suara yang berbisik di telingaku, jelas, dingin, dan membuat seluruh tubuhku lumpuh. Kamu tak akan keluar dari sini hidup-hidup. Dentang jam tua itu terus menggema di kepalaku, meski jarum jam tanganku baru menunjuk pukul 2.45. Suara itu terlalu keras, seakan berasal dari dalam dadaku sendiri. Tubuhku gemetar, mataku liar mencari jalan keluar, tapi setiap pintu yang kucoba selalu terkunci, setiap jendela seperti dilapisi kaca yang lebih keras dari baja. Aku terperangkap. Dari arah tangga, langkah pelan terdengar lagi, kali ini disertai suara lain, suara kaki telanjang yang menyentuh lantai basah. Plek, plek, plek. Tapi setiap langkah itu meninggalkan jejak merah seperti darah. Jejak itu menjalar turun, dan di puncak tangga terlihat sosok perempuan itu lagi. Namun kali ini ia tak sendiri. Di belakangnya, samar-samar, ada lebih banyak bayangan. Tubuh mereka tipis, panjang, dan bergerak tak wajar, seperti kertas yang diterpa angin. Semuanya berdiri diam, mengarah kepadaku. Napasku tersengal saat sosok perempuan itu mulai bicara. Suaranya bergetar dan pecah-pecah seperti berasal dari tenggorokan yang penuh air. Rumah ini tidak suka kosong, katanya, lalu melangkah turun satu persatu. Tapi setiap langkahnya membuat lampu ruangan berkedip makin cepat, hingga akhirnya padam total. Gelap. Hanya suaraku sendiri yang terdengar. Lalu tiba-tiba, satu persatu lampu di lorong menyala lagi, tapi bukan cahaya lampu normal. Cahayanya merah, membuat segalanya terlihat seperti terendam darah. Dalam cahaya itu aku melihat lorong rumah berubah. Dindingnya retak, catnya mengelupas seluruhnya, dan di beberapa bagian, aku bisa melihat bekas coretan tangan, goresan-goresan panjang seperti kuku yang mencakar dari dalam. Lantai ubin yang tadi dingin kini basah dan lengket, dan saat aku menunduk, aku sadar, itu darah. Bukan genangan tipis, tapi darah setinggi mata kaki yang pelan-pelan mengalir dari arah tangga, bercampur dengan potongan rambut panjang dan potongan kuku. Aku panik, berlari ke arah dapur berharap ada pintu belakang yang terbuka, tapi saat sampai di sana, dapur itu sudah berubah bentuk. Semua perabot berkarat, gantungan panci penuh tali rambut kusut, dan di meja makan tergeletak piring-piring berisi potongan daging mentah yang masih berdarah. Bau busuk menusuk hidungku hingga membuatku hampir muntah. Di sudut dapur, ada kursi kayu yang berputar sendiri, dan di atas kursi itu duduk seorang anak kecil berkulit pucat, mengenakan baju tidur lusuh. Matanya tak punya bola mata, hanya rongga gelap. Ia tersenyum, lalu berkata dengan suara yang jelas bukan suara anak-anak, "Kakekmu yang memanggil kami." Aku tertegun, otakku mencoba memproses kata-kata itu. Tapi sebelum sempat bertanya, anak itu menghilang, kursi terjatuh dengan bunyi keras, dan dari bawah meja makan, sesuatu merayap keluar, tubuh manusia, tapi tidak lengkap. Kepalanya botak, matanya melotot keluar dari rongga, mulutnya sobek penuh darah, dan tangannya menyeret tubuhnya sendiri seperti laba-laba cacat. Aku berteriak, melangkah mundur,
tapi kakiku terperosok ke dalam genangan darah dan sesuatu yang licin seperti usus. Aku terpeleset, jatuh, dan saat itu kulihat di plafon dapur, ada wajah-wajah manusia menempel, matanya bergerak mengikuti gerakanku. Aku bangkit, terengah-engah, dan saat itu aku mendengar suara dari arah ruang tamu, suara ibuku. "Raka, nak, cepat ke sini." "Ibu tunggu." Suara itu lembut, hangat, seperti yang selalu ku dengar dulu. Aku berjalan mendekat, terhipnotis, meski logikaku menjerit bahwa ini pasti jebakan. Dan benar saja, di ruang tamu, di kursi goyang milik kakek, duduk sosok ibuku, mengenakan kebaya merah, wajahnya tersenyum, tapi matanya hitam pekat, tanpa cahaya kehidupan. Tangannya membuka lebar, peluk ibu, katanya. Saat aku mundur, wajahnya berubah, mulutnya robek lebar hingga telinganya, giginya runcing seperti pisau, dan dari dalam mulutnya keluar suara teriakan ratusan orang sekaligus. Aku lari, kali ini menuju tangga. Mungkin di lantai atas ada jendela yang bisa kupanjat. Tapi di setiap anak tangga yang kuinjak, ada tangan yang keluar dari sela-selanya, mencoba menarik kakiku. Sampai di puncak, aku melihat lorong sempit penuh pintu. Salah satunya, pintu di ujung, sedikit terbuka, mengeluarkan cahaya putih yang berbeda dari cahaya merah di bawah. Aku berlari ke sana, membuka pintu, dan mendapati sebuah kamar yang berbeda. Bersih, rapi, seperti tak terjamah teror rumah ini. Di dalamnya ada meja tulis, di atasnya tergeletak buku harian tua milik kakek. Tanganku gemetar saat membuka halaman-halamannya. Di dalamnya tertulis cerita yang membuat darahku berhenti mengalir. Kakek ternyata mempraktikkan ritual kuno untuk memanggil roh penjaga, agar rumah dan keluarganya terlindungi dari pencuri dan orang jahat. Tapi ritual itu salah. Yang datang bukan roh penjaga, melainkan entitas yang menginginkan darah seluruh penghuni rumah. Sejak itu, setiap keturunan yang menginap di rumah ini akan diburu, kecuali jika mereka menyerahkan pengganti. Seketika aku sadar, itu sebabnya ibuku dulu meninggal mendadak saat pulang kampung. Itu sebabnya semua tetangga takut mendekat. Rumah ini haus nyawa. Dan malam ini, aku adalah gilirannya. Dari balik buku, terdengar suara langkah mendekat. Pintu kamar tertutup sendiri dengan keras, dan dari belakangku, sosok perempuan itu berdiri, lebih dekat dari sebelumnya. Rambutnya basah meneteskan darah, tangannya panjang menjuntai hingga ke lantai, dan wajahnya kini terlihat jelas, mata putihnya menonjol keluar, mulutnya penuh gigi kecil yang bergerak-gerak sendiri. "Kamu tidak membawa pengganti," katanya, lalu melompat ke arahku. Aku menjerit, mencoba menahan dengan kursi, tapi kekuatannya bukan manusia. Ia menekanku ke lantai, wajahnya hanya sejengkal dari wajahku, napasnya panas bercampur bau busuk yang membuatku hampir pingsan. Saat ia membuka mulutnya lebar-lebar, dari sudut mataku aku melihat jam di meja menunjuk pukul 2.59. Entah dari mana kekuatan itu datang, aku mendorongnya, lalu memecahkan jendela dengan kursi dan melompat keluar. Tubuhku menghantam tanah keras, punggungku perih, tapi aku tetap memaksa berlari menembus ilalang. Dentang jam ketiga berbunyi tepat saat aku meninggalkan pekarangan rumah. Di belakangku, rumah itu berguncang pelan, dan dari semua jendelanya keluar asap hitam pekat. Aku berlari tanpa menoleh lagi, tak peduli kakiku berdarah, tak peduli hujan mengguyur tubuhku. Saat akhirnya aku berhenti, aku sudah berada di jalan desa. Beberapa warga terkejut melihatku basah kuyup dan pucat pasi. Mereka membawaku ke rumah kepala desa, dan di sana, setelah mendengar ceritaku, mereka hanya menggeleng. "Kamu beruntung sempat keluar sebelum jam 3, kata salah satu orang tua sambil menatap keluar jendela. "Kalau tidak, kami tak akan menemukan jasadmu. Rumah itu akan menyimpannya selamanya." Aku tak pernah kembali ke rumah itu lagi. Tapi kadang, di tengah malam, saat aku sendirian di kota, ponselku bergetar. Pesannya sama, dari pengirim yang sama, "Kamu belum membawa pengganti."